Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 7 CS 17 ingin menjelaskan hasil midterm yang sudah kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Wati dengan NIM CS 17296. Perkenalkan, saya Taskia Afifah Al-Zahra dengan NIM CS 17143. Oke, untuk isinya itu terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan, bisnis proposal, proses analisis, data preparation, Python, dan kesimpulan, serta saran. Untuk pendahuluan di sini terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini secara garis besarnya yaitu perusahaan hotel menghadapi berbagai tantangan dalam proses reservasi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan kinerja operasional seperti tingginya tingkat pembatalan, variabilitas lead time yang besar, dan penanganan permintaan khusus yang kurang efektif. Selain itu, proses pembayaran yang tidak efisien serta komunikasi yang buruk selama check-in dan check-out juga menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Itu merupakan latar belakang masalah yang kami angkat. Untuk selanjutnya yaitu tentang business proses analisis. Pada business proses analisis di sini ada beberapa masalah yang harus kita selesaikan, yaitu masalah yang pertama tentang tingginya tingkat presentasi pembatalan reservasi, yang kedua variasi dalam lead time menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan sumber daya, seperti overbooking. Yang ketiga, permintaan khusus dari pelanggan sering tidak terpenuhi karena kurangnya mekanisme penanganan yang efektif. Berikut merupakan salah satu solusi dan opportunity dari masing-masing masalah yang ada di business proses analisis. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang diagram BPNM. Jadi diagram BPNM di sini ada empat swim lane yang terdiri dari pelanggan, sistem reservasi, departemen pembayaran, dan admin. Mereka sendiri itu mulai dari pelanggan, sistem reservasi, departemen pembayaran, admin, semuanya ada sangkut pautnya, tidak ada yang terputus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke data preparation and structure query language. Boleh di next. Data preparation adalah persiapan data merupakan salah satu langkah yang paling krusial yang tidak bisa diabaikan. Jadi sebelum kita masuk ke tahap eksplorasi dan analisis, jadi kita perlu untuk mempersiapkan data dalam kondisi yang bersih, terstruktur, dan siap digunakan. Boleh di next. Nah, berikut adalah flowchart dalam memenuhi data preparation. Yang pertama kita harus memasukkan datanya, yang kedua kita mengatasi missing values, yang ketiga kita mengatasi duplicates, yang keempat kita mengatasi outliers, lalu mengatasi inconsistent data, dan kita menyimpan data yang setelah kita bersihkan. Boleh di next. Oke, berikut adalah codingan dari load data. Oke, boleh di next. Oke, setelah kita memasukkan data, kita akan mengatasi missing data. Pada data kali ini ditemukan sekitar 35 ribu data yang hilang. Nah, untuk solusinya kita akan menerapkan teknik imputasi yang sesuai seperti pergantian dengan nilai rata-rata, median, atau modus gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan mengatasi duplicates. Namun pada data kali ini tidak terhitung jumlah duplicatesnya. Jadi hasilnya sama seperti sebelumnya. Boleh di next. Selanjutnya ada outliers. Nah, pada dataset ini terdapat beberapa data yang mengandung nilai non-integer, yaitu hotel, arrival date, meal, country, dan lainnya. Nah, untuk itu kita dapat mengatasi masalah tersebut dengan mengkonversi data ke format yang sesuai. Boleh di next. Lalu ada inconsistent data. Pada pada data kali ini mengandung inconsistent data.
Nah, untuk mengatasi masalah ini dilakukan normalisasi nilai seperti mengubah semua teks menjadi huruf kecil atau format yang seragam. Boleh di next? Oke, setelah melakukan eh, pengetesan dan mengatasi masalah-masalah tersebut, kita akan melakukan penyimpanan data dengan kode berikut. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke data extraction, yaitu mengumpulkan informasi penting dari database reservasi hotel. Pertama dihitung tingkat pembatalan berdasarkan jenis hotel dan tahun untuk memahami pola pembatalan tahunan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan data dianalisis lebih lanjut dan memberikan wawasan yang penting bagi kinerja hotel. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu ada tingkat pembatalan reservasi hotel berdasarkan tahun. Jadi setelah kita cek, ternyata eh, menunjukkan tren yang sedikit berbeda antara city hotel dan resort hotel. Karena pada city hotel itu dia cenderung tetap dari tahun 2015 sampai 2017 di angka 40%, 40%-an. Sedangkan kalau resort hotel menunjukkan pembatalan yang relatif lebih rendah dibandingkan city hotel. Itu. Boleh di next. Oke, untuk mengecek rata-rata waktu eh, itu sudah kita lakukan dan hasilnya adalah eh, ada fluktuasi dalam rata-rata waktu tunggu secara keseluruhan. Jadi hmm, tamu yang memiliki permintaan khusus cenderung memiliki waktu tunggu yang lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak mengajukan permintaan seperti itu. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada tanggal reservasi dengan pendapatan tertinggi. Setelah kita lakukan pengecekan, itu dapat disimpulkan bahwa eh, pada tanggal 1 Juli 2015 itu pendapatan tertinggi dalam bentuk ADR dengan angka 92,69. Nah, di situ mencerminkan performa yang baik pada hari tersebut. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada analisis hubungan antara lead time dan keberhasilan pembayaran. Nah, hasil analisis tersebut menunjukkan kategori waktu pemesanan yang berbeda-beda. Temuan ini dapat memberikan wawasan berharga bagi manajemen hotel dalam merancang strategi penetapan harga yang lebih efektif dan mendorong pemesanan lebih awal untuk meningkatkan pendapatan. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Python programming. Pertama itu ada exploratory data analysis. Jadi apa itu exploratory data analysis? Itu adalah eksplorasi awal terhadap data pemesanan hotel untuk memahami lebih dalam karakteristik pembatalan pemesanan serta pola perilaku pemesanan last minute. Tujuannya adalah untuk menemukan pola atau hubungan yang mungkin ada dalam data dan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bagi manajemen hotel. Boleh di next. Oke, jadi ini kita import datanya dulu. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada hasil dari antara hmm, rasio antara lead time dengan jumlah hari reservasi yang dibatalkan. Dari grafik ini menunjukkan hubungan yang positif antara lead time dan cancel ratio. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada pendapatan total per bulan dan jenis hotel. Nah, pada grafik ini menunjukkan bahwa eh, rata-rata pendapatan harian dari masing-masing hotel itu lebih bervariasi dan lebih tinggi dibandingkan resort hotel gitu. Dan puncaknya itu pada bulan Agustus, Januari, dan Juni. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini ada grafik rasio antara lead time dengan jumlah hari reservasi yang dibatalkan.
Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada analisis perilaku pemesanan last minute. Grafik ini menunjukkan bahwa terlihat jumlah pemesanan non last minute itu jauh lebih tinggi dibandingkan pemesanan last minute. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan cenderung memesan dengan lead time yang lebih dari 2 hari. Boleh di next. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah A/B testing. A/B testing adalah metode eksperimen yang banyak digunakan untuk membandingkan dua versi atau kelompok yang berbeda untuk melihat mana yang lebih efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Hasil dari uji hipotesis dari A/B testing seperti berikut. Secara keseluruhan, box plot ini mengilustrasikan bahwa City Hotel memiliki rata-rata IDR yang sedikit lebih tinggi dari resort hotel, serta distribusi yang lebih stabil. Sedangkan resort hotel menunjukkan variasi ADR yang lebih besar, yang memungkinkan disebabkan oleh fluktuasi musiman atau perbedaan tingkat permintaan. Berikut merupakan hasil hipotesisnya dari codingan Python, di mana tabel di atas menampilkan hasil uji AB atau t-test yang membandingkan rata-rata tarif harian atau IDR antara dua jenis hotel, yaitu resort hotel dan city hotel. Yang dimana berdasarkan hasil ini, keputusan yang diambil adalah gagal menolak HO karena H0 karena tidak terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata IDR antara City Hotel dan Resort Hotel. Pernyataan akhir menyimpulkan bahwa rata-rata ADR dari City Hotel tidak berbeda dari signifikan dengan ADR dari Resort Hotel. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, dari seluruh ke- makalah yang kita buat, perusahaan hotel menghadapi berbagai tantangan operasional yang berdampak negatif pada kepuasan pelanggan dan efisiensi bisnis, termasuk tingginya tingkat pembatalan akibat kurangnya kejelasan syarat pemesanan dan ketidaksesuaian ekspektasi pelanggan, serta variabilitas lead time yang menyulitkan pengelolaan kamar secara efisien. Untuk sarannya, yaitu peneliti selanjutnya dalam bidang analisis data reservasi hotel, tiga saran utama yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan algoritma pembelajaran mesin untuk menggunakan model prediktif dan segmentasi pelanggan. Kedua, analisis sentimen. Dan yang ketiga, evaluasi dampak promosi dan diskon melalui eksperimen A/B testing tadi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas tutur kata yang kami ucapkan, mungkin ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.